Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Dalam Gelap. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keberkahan, serta semua harapan kebaikan yang kita panjatkan dapat segera dikabulkan. Sebelum saya mulai ceritanya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan teman-teman semua pada channel ini. Saya mengucapkan jazakallah khairan katsira. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya berharap akan dukungan dari teman-teman semua untuk menekan tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan tentunya agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat kisah-kisah di channel Dalam Gelap ini. Pada kesempatan kali ini ada sebuah cerita yang dikirimkan oleh salah satu subscriber Dalam Gelap yang akan diberi judul Putri Ular. Lalu bagaimana dengan ceritanya? Mari kita simak ceritanya sampai selesai. Posisikan diri Anda senyaman mungkin dan selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Sony. Teman-teman sehobiku di pendakian gunung biasa memanggilku Iyong. Bukan karena aku orang keturunan, aku orang Sunda asli. Entahlah dengan alasan apa mereka menyematkan nama itu kepadaku. Nama panggilan itu masih digunakan sampai sekarang. Selain hobi mendaki gunung, memanjat tebing, dan kegiatan ekstrim lainnya, aku juga menyukai binatang, terutama ular dan burung elang. Oh ya, aku mau sedikit sombong. Aku pernah mendapatkan sertifikat dengan klasifikasi pemanjat A+ Asia. Gak penting ya. Selain diriku, ada pula beberapa teman seangkatan dan senior yang sama-sama menyukai merawat binatang. Beberapa burung elang dan ular yang pernah aku rawat telah dilepas liarkan atau telah dikembalikan ke habitat aslinya. Meskipun terasa sayang, tapi aku pun merupakan bagian dari warga kader konservasi di BKSDA saat itu. Jadi memang sudah seharusnya saya melakukan SOP seperti itu. Lalu horornya di mana, Kang? Kejadian horor yang pertama dialami oleh teman saya dan kemudian dialami pula oleh saya sendiri. Tok tok tok, siapa di kamar mandi? Tanyaku di depan sebuah toilet di rumah teman tempat kami biasa berkumpul. Gue. Jawaban dari kamar mandi yang singkat sambil melanjutkan siulannya. Orang ini aneh, terdengar seperti sedang sikat gigi, tapi kok sambil bersiul, batinku. Aku kembali ke ruang depan untuk menunggu temanku yang entah siapa sedang di kamar mandi. Assalamualaikum, ucap seseorang yang langsung nyelonong masuk ke dalam ruangan tengah. Waalaikumsalam, cari siapa dek? Tanyaku. Kakakku ada, lanjutnya. Gak tahu, aku belum lihat dek, jawabku. Lalu anak perempuan itu kembali berteriak memanggil kakaknya ke arah dapur. Ini gue di sini, jawab seseorang yang sedari tadi di kamar mandi. Ah, sialan. Ternyata dia yang tadi di kamar mandi. Dia adalah temanku Denny, yang memang gigi dia pada bagian depan telah hilang alias ompong. Jadi, dia menggunakan gigi palsu. Pantas saja dia bisa sikat gigi sambil bersiul, batinku sambil tertawa geli. Pernah kejadian seorang anak kecil menangis karena dicandain Denny yang sengaja mencabut gigi palsunya di depan anak itu. Untuk teman-teman, bersyukurlah yang masih memiliki gigi yang lengkap. Sebelum kejadian ini, di rumah temanku ini terdapat satu ekor ular sanca dengan panjang sekitar 1,5 meter. Ular sanca dengan motif sisik yang indah. Kami semua merawatnya, memberinya makan, dan kalau kebetulan lagi kumpul, kami biasa memandikan ular itu bersama. Beberapa minggu setelah itu, datanglah salah satu temanku yang lebih senior dengan membawa seekor ular kobra dewasa. Ular kobra berukuran sedang, berwarna hitam. Temanku mengatakan dia menangkap ular itu dari salah satu kebun milik warga di sekitar rumah dia. Penghuni baru, sahut dia dengan senyum khasnya. Simpan di akuarium kosong saja, sambut Denny.
Semua teman, termasuk aku, ikutan berkumpul di depan akuarium yang sekarang telah ada isinya. Tampak ganas dan liar ular itu. Maklum, baru ditangkap. Siapa yang mau ngurusnya ular garangan kayak gini? Tanya Denny. Iseng banget sih lu, Rud. Buat apa coba ditangkap? Lanjut Denny. Ah, sudahlah, kita piara aja buat nama koleksi, kata Rudy menanggapi omelan Denny. Rudy adalah temanku yang paling berani kalau sudah berhadapan dengan ular dengan jenis apapun. Singkat cerita, hampir 2 bulan ular itu menjadi koleksi kami. Setelah itu bertambah lagi koleksi burung hantu dan 2 ekor anak tokeng, beserta 1 kotak tempat tikus putih sebagai pakan bagi binatang piaraan kami. Lengkap sudah, semua hewan yang kita rawat ini binatang mistis semua, sahutku berkelakar. Seingatku, apabila kebetulan saya menginap di rumah yang biasa kami sebut base camp itu, terutama ular kobra hitam itu nggak mau diam. Selalu gaduh dan bergerak liar di dalam akuarium. Saat itu kami belum sadar akan pergerakan-pergerakan ular itu. Dia selalu rame nabrakin kaca akuarium seperti ingin keluar. Perilaku itu selalu dilakukannya hanya pada malam hari saja. Apabila siang hari, ular itu hanya diam melingkar. Hanya Rudy seorang yang berani mengeluarkan dan mengajak ular itu bermain, lalu dimasukkan lagi. Begitu seterusnya. Kata dia, perlu beberapa waktu untuk membuat dia jinak. Aku juga mengerti tentunya. Tapi, itu ular memiliki bisa yang berbahaya. Apabila salah penanganan, maka akan berakibat fatal. Pada suatu malam, kami hanya bertiga di base camp itu. Setelah makan malam bersama, kami bermain bola gantian di PS2 saat itu. Biasanya diisipi dengan judi kecil-kecilan. Aku yang belum kebagian bermain, coba memainkan gitar dengan bernyanyi gak jelas pula. Brah! Seseorang dari luar mendorong pintu terlalu kencang, sehingga gagang pintu di arah dalam membentur dinding dalam rumah. Tampak nongol sebuah kepala dengan muka yang sudah kami kenali. Rudy. Bray, sapa Rudy sambil tersenyum dengan mata yang sudah memerah. Waalaikumsalam, kami serentak menjawab dengan tertawa. Wah, sudah on nih, kataku menggodanya. Rudy datang malam itu dalam keadaan setengah mabuk. Mukanya yang memerah dan kontrol tubuhnya yang tidak terarah, Rudy bergabung dengan kami. Setelah menyapa kami semua basa-basi, Rudy langsung berjalan sempoyongan ke arah akuarium. Kami semua kembali fokus pada aktivitas kami masing-masing. Tak lama kemudian, pak. Sialan lu, ular gak guna, udah gua baik-baikin sulit amat sih lu diatur. Teriak Rudy sambil mukul-mukul kaca akuarium. Udah sebulan jir, tapi ini makhluk tetap susah nurut. Lanjut dia menatap kami dengan masih sedikit meracau. Saat itu kalau tidak salah sekitar pukul 12 malam lebih. Sesaat sebelum giliran bermain bolaku tiba, tampak di ujung ruangan Rudy membakar beberapa kertas kardus bekas. Dan apinya dimasukkan ke dalam akuarium yang berisi ular kobra tadi. Sehingga meskipun apinya mati karena nggak ada udara, tapi asap yang ditimbulkan memenuhi kotak kaca akuarium itu. Rud, lu ngapain? Tanya Denny sambil mendekati posisi Rudy. Haha, tuman jir, susah jinak nih makhluk, jawab Rudy dengan nada tinggi. Sontak ular kobra itu menggeliat bergerak tak terarah, nabrakin kaca akuarium itu. Brak, bro. Ular itu terus menggeliat. Tak lama kemudian, ular itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seukuran kaca akuarium. Di balik asap yang masih mengepul di dalam kotak kaca itu, tiba-tiba kedua mata ular itu menyala berwarna merah. Kami terkaget melihatnya. Ular itu mendesis keras. Di belakang ruangan TV ada sebuah pintu yang tertutup menuju dapur dan kamar mandi. Ketika kami masih dalam posisi menatap pergerakan aneh ular itu, beberapa saat kemudian, bra, terdengar suara keras dari arah dapur, seperti suara barang terjatuh. Terdengar suara arangan berat setelahnya. Kekagetan kami semakin membuncah. Sontak kami semua berlari membuka pintu menuju halaman depan. Hanya Rudy yang masih berdiri memandang kotak kaca akuarium itu. Di depan rumah temanku itu ada sebuah lapangan voli. Kami segera beralih menuju ke sana, sambil tertawa dan terengah karena kaget. Si Rudy masih ngapain dalam? Tanya Denny. Bodohlah, mabuk dia, jawabku sambil menyalakan sebatang rokok. Tak lama kemudian terlihat Rudy berlari menuju ke arah kami.
Ularnya kabur!" teriak dia sambil berhenti beberapa meter dari posisi kami bertiga. Dia mengatakan, setelah kami belingsatan keluar rumah, tiba-tiba ular itu pun berhasil mendorong penutup akuarium itu. Lalu ular itu pun kabur, diiringi dengan suara tertawa yang keras dari arah dapur. Setelah Rudi bercerita, kami pun segera mengecek ke arah luar rumah untuk melihat. Barangkali ular tersebut masih terlihat pergerakannya, meskipun dalam keadaan gelap dan temaram di beberapa sudut rumah, karena kami berpikir ular itu akan membahayakan warga sekitar apabila masuk ke halaman rumah orang lain. Kami terus berkeliling, tapi kami tidak berhasil menemukan jejaknya. Si Rudi mana?" tanyaku. Semua menggeleng. Setelah kami pikir kami menyerah untuk menemukan jejak ular tadi, kami memutuskan untuk kembali ke lapangan voli. Tampaklah Rudi yang tengkurap di atas tanah lapang. Kami segera berlari memburunya. Rudi, ucap kami sambil membalikan badan Rudi. Saat itu kami nggak tahu apakah Rudi pingsan karena hal lain atau memang Rudi ambruk karena kondisi mabuknya. Mau tidak mau, kami harus membopong Rudi untuk masuk ke rumah. Tidak ada pilihan. Malam itu kami berkumpul di ruang tamu. Baru bisa tertidur ketika azan awal mulai terdengar. Tak ada satupun dari kami yang berani masuk ke ruangan tengah, terutama kamar mandi. Kami semua terbangun termasuk Rudi yang memang semalam tumbang karena mabuk. Kami terbangunkan oleh kedatangan teman kami. Terpaksa kami bangun dan baru berani masuk ke area dapur dan kamar mandi. Setelah kami semua cuci muka dan merasa sedikit segar, kami kembali berkumpul di ruang tamu. Kami melihat kondisi berantakan masih tampak dibiarkan setelah kejadian semalam. Kopi, mana kopi?" teriak Rudi. "Gara-gara lu tuh kami jadi terbangun. Kami belum tidur nih. Sana beli kopi sama cemilan." Lanjut Rudi menanggapi kedatangan Harry yang membangunkan kami semua. "Iya, tunggu bentar," jawab Harry sambil ngeloyor kembali keluar, mungkin menuju warung seberang lapangan voli. "Bray, kakak gue bilang, tolong bilangin ke Iyong supaya ular sanjanya dibawa saja. Minta tolong diurusin, kakak gue sibuk sekarang." Harry membuka obrolan pagi itu. Saya dan yang lainnya menanggapi dengan biasa saja berita yang disampaikan Harry. Dengan asap yang telah memenuhi ruangan tamu kecil itu, kami masih sibuk membahas kejadian semalam. Memang semalam ada kejadian apa? Sepertinya ada keseruan tuh, lanjut Harry. "Si Rudi nanggap ular setan." Lah terus? Harry semakin penasaran. Gara-gara ularnya diasapin jadi ngamuk. Temennya datang ngejemput, terang Dani sambil tertawa kembali. Pagi itu kami semua sangat seru membahas kejadian semalam. Ular yang dimaksud Harry adalah jenis ular sanca dengan ukuran yang lebih besar dari ular sanca yang ada di rumah base camp ini. Aku mengiyakan tawaran Harry dan janji akan membawa ular itu sore hari. Kakaknya Harry adalah seorang kepala desa dengan usia yang relatif muda, mantan pendaki gunung dan sama-sama menyukai binatang melata. Sebelum menjadi kepala desa, koleksi ularnya lumayan lengkap. Ular dari berbagai jenis. Mungkin karena kesibukannya melayani masyarakat, hobinya itu menjadi tidak bisa lagi dilakukan seperti biasanya. "Yong, gue titip ya ularnya dirawatin. Gue udah gak bisa, gak ada waktu. Nanti masalah pakannya aku kasih ke ente duitnya," kata temanku atau seniorku alias Pak Kades. "Iya, santai aja Kang," jawabku sambil menghisap rokokku dan memeriksa kondisi ular yang tersimpan di halaman luar yang cukup luas. Ular yang sudah jinak dan bisa dilepas bebas di dalam rumah. Tampak sekali kondisi ular yang terlihat kurus dan kulitnya terlihat kusam. Tampak pula ada lendir di sekitar hidungnya. "Telat makan nih Kang, sama sakit flu nih kayaknya." "Ya sudah, ntar sore aku pindahin ke base camp," kataku. "Sering ngamuk ya Kang, ini banyak juga lukanya," lanjutku. 2 bulan sudah ular sanca titipan itu aku rawat di base camp. Aku rawat dengan telaten, sesuai dengan pengetahuanku tentang ular. Aku yang dulu pernah ikutan syuting di salah satu stasiun TV swasta yang acaranya tentang ular dengan aktor utama berinisial P. Aku tengokin sehari 2 kali atau ketika ada waktu untuk main ke base camp, memberinya makan, memandikannya khusus olehku. Tak ada yang mau menggantikan tugasku. Bahkan, kalau kebetulan memiliki waktu untuk menginap, aku sering mengajak ular itu lepas liar dan bermain di dalam rumah base camp.
bahkan berjemur. Ular sanca kembang sepanjang 3 meter. Ular yang jinak. Ular yang kini kesehatannya sudah kembali normal dan tak pernah ngamuk lagi. Suatu malam, saya lupa malam apa. Hanya saya berdua dengan si Denny, sang pemilik rumah base camp. Entahlah pada kemana geng kami malam itu. Saat itu belum musim Android seperti sekarang. Bahkan, HP pun belum musim. Di rumah itu terdapat satu kamar yang terpisah dari kamar utama lainnya yang terkunci. Kamar itu biasa kami pakai untuk tidur bersama, apabila menginap atau setelah melakukan kegiatan dari mendaki gunung atau acara lainnya. Malam itu aku iseng mengajak main ular itu di ruangan kamar. Maksud aku, agar supaya ular tidak bergerak terlalu jauh. Karena selain kami, tetangga lain yang suka ikutan kumpul main PS di basecamp itu akan ketakutan oleh ular sanca itu, karena ukurannya memang lumayan besar. Aku simpan ular itu di atas kasur lepet yang biasa kami tiduri bersama. Ular itu melingkar, meliuk, dan kadang bergerak liar ke beberapa sudut seperti mencari jalan untuk keluar. Tak lama kemudian kembali lagi ke atas kasur. Ular itu sudah benar-benar sembuh. Aku mainkan beberapa lagu slang Iwan Fals yang aku hafal saat itu. Sementara temanku Denny sibuk dengan game di PS-nya. Bermain PS tanpa gigi. Aku suka tertawa terbahak-bahak kalau sudah melihat pemandangan itu. Sesekali dia masuk ke dalam kamar dan ikut bernyanyi. Goblok, pakai dulu tuh giginya, baru nyanyi. Kalau gitu mana bisa gua main gitar, yang ada sakit perut jir. Tak ada yang bisa menahan ketawa kalau Denny sudah lepasin gigi palsunya. Sesaat kemudian, Denny pun kembali duduk di depan monitor komputer yang bisa dijadikan untuk nonton TV. Hingga suatu saat, tanpa sadar, saya benar-benar tertidur dan tanpa sempat memindahkan ular itu ke kandangnya. Aku tertidur sekamar dengan ular itu. "Kang, bangun Kang, kita akan segera pergi," bisik seseorang yang sepertinya suara perempuan. "Ayo siap-siap," ucapnya lagi dengan nada yang sangat lembut. Bau semerbak harum bunga melati menyeruak dalam ruangan ini. Aku yang tidak suka akan baunya menjadi sangat mual jadinya, dan aku pun terbangun karena mencium bau itu. Siapa yang tadi memanggilku? Suaranya seperti perempuan, bisikku. Aku berdiri dan mencoba melihat kondisi di luar kamar. Terlihat Denny sudah tertidur pulas, mangap dan tanpa gigi di depan monitor TV. Aku yang masih bingung dengan yang terjadi kembali ke tempat tidur. Tampak ular sancaku masih diam melingkar. Mungkin juga sedang tertidur. Bau bunga melati tadi masih terasa. Lalu aku menyalakan sebatang rokok untuk sekedar mengganti bau dari bunga itu. Pikirku menerawang sambil kuhisap dalam-dalam asap rokokku. Tadi siapa ya? Apa aku bermimpi, tapi bisikannya terasa nyata? Batinku semakin menerawang dalam. "Kang," suara di belakang tiba-tiba mengagetkanku. Setelah refleks, aku berbalik. Tampaklah di depanku sekarang yang hanya berjarak 1 meter, tampak seorang perempuan duduk tersimpul. Dengan menggunakan pakaian seperti adat Sunda pada acara pernikahan. Cantik sekali. Aku terperangah diam terpaku. Siapa kamu?" tanyaku terbata. Aku melihat seorang perempuan cantik di depanku. Perempuan tercantik yang pernah saya lihat di dunia ini. Akan tetapi, aku masih bisa melihat dinding dan kaca jendela di belakangnya. Jendela dengan gorden warna hijau toska itu terlihat di belakangnya. Perempuan di depanku itu transparan. Batinku, "Kang, aku adalah yang selama ini Akang rawat. Aku mau berterima kasih sama Akang." Lanjutnya dengan suara halus yang memikat. "Kalau Akang mau, aku akan membawa Akang dan ingin hidup dengan Akang sebagai ucapan rasa terima kasihku." Lanjutnya, "Apapun kemauan Akang akan saya kabulkan. Apa Akang bersedia?" Ucapnya memohon. Aku yang hanya bisa terdiam antara sadar dan tidak akan apa yang sedang terjadi. Kukucuk mataku untuk memastikan apa aku bermimpi atau sedang tersadar. Belum ada rasa takut sedikit pun. Yang ada hanya rasa aneh dengan apa yang sedang terjadi. Tidak mau. Kamu siapa?" tanyaku berulang dengan nada bicara yang sedikit meninggi. Sosok itu tersenyum. Lalu dengan perlahan, tubuh sosok perempuan itu seperti mengambang naik, seperti akan berdiri. Dan yang aku lihat, ternyata dari pinggang perempuan itu
Ke bawahnya adalah badan ular. Badan ular dengan sisik seperti emas. Aku mulai tercekat sekarang. Aku melihat pemandangan yang tidak mengenakan sekarang. Apapun yang Akang inginkan, pasti akan aku kabulkan. Ikutlah denganku, Kang. Ucap sosok tadi dengan suara yang sedikit menggema sekarang. Aku mulai ketakutan. Ketakutan yang terus merambat naik. Tidak, pergi, kataku dengan nada setengah berteriak. Lalu aku coba lantunkan doa-doa yang melintas dalam ingatanku. Aku mulai tersadar bahwa sosok di depanku sekarang bukanlah manusia. Aku terus berteriak mencoba mengusirnya. Aku hanya bisa pasrah, karena aku tidak bisa menggerakkan kakiku untuk berlari. Bra! Tiba-tiba pintu itu dibuka oleh seseorang dari luar. Denny yang terbangun oleh teriakanku. Terbangun dan langsung masuk ke dalam kamar yang tidak ada kuncinya, tapi seperti terkunci dari dalam. Sosok itu lalu hilang menembus plafon kamar. Yong, kenapa Yong? Aku yang tersender di dinding kamar tersadar dengan tempelengan yang keras di pipi. Yong, sadar, oi, Cir, sadar. Tepukan di pipiku sudah sempurna aku rasakan. Keras amat tepukannya, Cir, bentakku. Lu ngimpi atau kenapa? Lanjutnya. Ini ular tidur di sini lagi. Lu ngapain tidur sama ular? Biar mimpi nganu sama putri ular, ha? Gerutunya menyadarkanku atas apa yang baru saja aku alami. Kemudian Denny mengangkat dan memindahkan ular itu ke dalam kandang. Tak lama berselang terdengar keras suara azan awal di toa masjid. Sambil rokokan dengan Denny di dalam kamar, aku ceritakan kejadian yang aku alami tadi. Yaudah, besok kita tanya sama Kang Cahaya, hibur Denny. Aku cuma mengangguk. Pikirku masih melayang terhadap apa-apa yang aku alami. Masih teringat ucapan sosok ular perempuan tadi. Aku belum bisa tertidur kembali. Pagi harinya, aku pandangi ular sanca itu. Tidak ada yang aneh. Hanya seekor ular sanca normal pada umumnya, terdiam melingkar. Aku sudah bicara sama si Kades. Dia sudah ikhlas kalau ularnya dilepas liarkan. Ucap Kang Cahaya kepada kami yang saat itu sedang berkumpul pada sore hari berikutnya. Lu ikhlas gak Yong? Lanjutnya. Untung lu Yong gak terpikat sama kecantikannya. Kalau ngeiyain atau lu nganu dengan dia, lu pasti udah dibawa dia. Atau lu bakal jadi suami dia. Memang lu bakal jadi kaya. Masih mau? Terang dia yang kemudian diselingi ledekan dan candaan dari teman-teman yang lain. Wah, jadi kaya lu Yong. Lu bisa bikin basecamp sendiri, beli peralatan sendiri yang lengkap Yong. Ayolah, kawinlah sama dia. Ejek temanku tak henti-hentinya. Singkat cerita, akhirnya kami setuju. Semua ular yang ada di basecamp ini akan dilepas liarkan di sebuah tempat yang telah disetujui dan telah mendapatkan izin dari pemilik hutan konservasi. Pastinya teman-teman tahu tempatnya. Di zaman itu kami adalah volunteer di lokasi hutan konservasi itu. Di sebuah hutan di pinggir danau yang sekarang terkenal sebagai destinasi wisata modern dengan ikon perahu besar di sisinya. Sangat instagramable, kata masyarakat zaman sekarang. Demikian teman-teman cerita dalam gelap kali ini. Semoga terhibur dan selalu bisa mengambil sisi hikmah baik dari cerita ini. Agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru di channel ini, silakan untuk menekan tombol loncengnya. Sampai jumpa pada cerita dalam gelap lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.